Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahril Hifti dengan NIM H1D023047, NIM akhiran 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan, memaparkan tugas pemrograman web C, pemrograman web 2 kelas C. Jadi di sini saya bikin aplikasi CRUD untuk dengan data bank. Jadi di sini itu ada setidaknya 4 fitur. Fitur untuk melihat semua data bank di sini, index.blade. Kemudian untuk mengedit, untuk menambah data bank, dan untuk melihatkan atribut atau detail dari salah satu bank yang akan pilih. Oke, karena di sini kita membuatnya menggunakan Laravel dengan konsep MVC, maka di sini foldernya sudah terstruktur di sini. Pertama itu modelnya di sini hanya ada bank saja, bank.php. Kemudian ada MVC, model, view, terus kemudian viewnya ini buat menampilkan datanya, model itu buat mengelola data, view untuk menampilkan data, dan yang terakhir itu controller di sini, bank controller untuk sebagai mengontrol data apa yang akan ditampilkan dan routing apa yang akan dikerjakan oleh sistemnya ini. Oke, kemudian untuk membuatnya pertama kali kita harus membuat database terlebih dahulu. Setelah membuat aplikasi Laravelnya, kita buat database-nya. Di sini sudah membuat database. Nah, di sini create database bank sudah selesai. Di sini kan nggak ada database bank, kemudian dibuat database bank, kemudian kita kemudian kita use bank, kemudian sortable. Di sini masih kosong. Kemudian karena PHP Laravel ini mendukung migrate, kita tidak perlu membuat tabelnya secara manual di MySQL ataupun PHP MyAdmin. Kita bisa langsung mengetikkannya saja di file Laravelnya, yaitu ini, PHP artisan migrate. Setelah kita membuat file migrasinya itu kita buat di sini. Nah, kita buat nama bank dengan tipe string, kode bank string, dan alamat pusat juga string. Kemudian untuk banknya, untuk di model bank, kita buat variable-nya ini, nama bank, kode bank, dan alamat pusat. Jadi hanya file inilah yang bisa diisi secara manual oleh user. Sedangkan untuk untuk field dari ID dan juga timestamp itu akan diisi otomatis oleh sistemnya. Nah, kemudian kita jalankan ini PHP Artisan Migrate. Maka setelah dijalankan PHP Artisan Migrate, itu otomatis akan dibuat tabel yang seperti ini. Ini kan kita sort tabel terus empty. Setelah kita sort tabel baru akan muncul lagi susunan tabel seperti ini. Lalu setelah dibuat Artisan Migrate, kita buat controllernya secara otomatis juga, dan akan dibuat yang strukturnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan soal controller di sini. Jadi di sini ada sekitar 7, kalau 4 3 4 5 6 ya 7, ada 7 function. Dimana untuk function pertama index itu di sini bank, dia akan mengambil semua data yang ada di bank, yang ada di database bank, kemudian disimpan ke dalam variable bank. Kemudian dia akan mengarahkan ke return view bank.index, itu berarti ini bank. Kemudian masuk lagi ke index. Kemudian untuk create, dia akan mengarahkan bank ke create. Store, yaitu akan menyimpan database. Jadi dia akan memvalidasi dulu data yang sudah diisi. Misal ini harus diisi, jika salah satunya tidak terisi, maka tidak akan berhasil. Kemudian setelah berhasil, maka akan langsung dikembalikan redirect kepada bank.index dengan membawa session sukses yang akan menampilkan teks
bank berhasil ditambahkan. Kemudian ya, untuk function show akan menuju ke banks.show, edit akan ke edit, dan update sama seperti create tadi harus divalidasi dulu, kemudian akan diredirect ke bank.index, dan destroy itu bank yang kita pilih itu akan di delete, kemudian diredirect ke bank.index. Itu untuk controllernya. Kemudian kita bahas untuk view-nya. Oke, jadi dimulai di create index dulu deh. Nah, di index dulu di sini ada if session sukses. Ini sebagai logika untuk mengecek jika ada session sukses, maka akan muncul tampilan alert sukses, akan muncul dengan session yang sudah dikirimkan. Tadi itu ada bank berhasil ditambahkan, kemudian data berhasil, bank berhasil dihapus, bank berhasil diedit, seperti itu. Jika tidak ada session, maka akan kosong saja seperti ini. Di sini tidak ada session. Kemudian di sini ada ahref, di mana ahref ini akan menuju ke bank scratch. Jadi ketika kita mengklik tombol tambah bank ini, maka akan otomatis berpindah ke halaman ini. Kemudian di sini ada tabel, kemudian ini for else itu kayak force biasa, cuma ini akan ada sebuah kondisi di mana ketika ininya itu tidak bisa dijalankan, akan menjalankan hal lain. Nah, misalkan di sini jika kondisinya itu terpenuhi, maka akan ditampilkan datanya seperti ini. Tapi jika tidak ada datanya, ini itu tidak terpenuhi, maka akan muncul ini, tidak ada data bank. Nah, ini tidak ada data bank. Tapi jika data yang sudah ada, maka ini akan menghilang, terhapus. Oke, kita coba saja dari indeks langsung menuju ke bank reach secara manual. Di sini tambah bank, misal kita tambahkan Bank Sentral Asia, BCA Alamat Pusat Jakarta. Nah, ketika kita mengklik tombol simpan, maka akan dari halaman bank reach ini itu akan mengirim session ke halaman .index. Nah, makanya akan muncul seperti ini, bank berhasil ditambahkan. Jadi session yang ini itu muncul, dan karena kondisi ini terpenuhi, maka yang ini di skip. Tadi kan tidak ada bank, sekarang ada. Nah, begitupun untuk edit yang mengembalikan session juga sama dengan destroy tadi yang mengirimkan session setelah berhasil. Kita coba lihat. Nah, saya seperti ini untuk melihat detailnya. Kemudian edit. Nah, akan mengirimkan session kembali. Kalau lihat tadi kan tidak ada, karena tidak ada session yang dikirim ketika dilihat itu. Nih, tidak ada session yang dikembalikan tuh. Berbeda dengan update yang ada ataupun destroy. Kemudian hapus. Nah, oh iya, sebelum ini bisa dijalankan, kita harus mengatur konfigurasi environment-nya dulu. Nah, di sini. Nah, DB connection itu harus MySQL, sesuaikan nama database-nya. Kemudian sesuaikan ini nama database-nya, karena bank ini harus sesuai juga bank. Kemudian username sama password juga harus sesuai. Kalau misalkan ini database-nya kan ini diubah, misal dari DB bank kayak gini, maka ini akan error ketika dijalankan. Nah, ya, error karena database-nya tidak sesuai. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.